Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan yakni sunnah-sunnah di dalam sholat ya. Lanjutan dari episode yang telah lalu, kami tambahkan sebelumnya ya, di antara kesalahan orang yang sholat ketika dia membaca zikir atau doa atau membaca bacaan Quran dan Al-Fatihah, ada yang membaca di dalam hati. Nah, ini mohon jangan sampai seperti ini, karena jika tidak diucapkan ya, ini berarti tidak dicatat oleh malaikat dan tidak menjadi catatan. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap tahu, namun tidak dicatat oleh para malaikat. Dan ini bisa tidak sah salatnya nanti jika seperti ini, karena yang dituntut itu adalah qiraah ya. Seperti la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Berarti di situ peringatan tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ini betul-betul harus dibaca. Makanya ini perlu diperhatikan, hendaknya kita mulutnya ini harus melafalkan atau harus qomat kamit ya, sebatas didengar oleh dirinya sendiri jika dia dalam sholat yang sirriyah ya, yang tidak dikeraskan ya. Dan jika sholatnya sholat yang seperti sholat subuh, sholat maghrib, dan isya, jika dia sholat sendiri seperti seorang wanita, maka ini juga disunnahkan untuk dikeraskan suaranya ya, meskipun bukan di masjid. Jadi ibu-ibu jika sholat sendiri di rumah yang subuh, maghrib, isya ya, itu berarti 2 rakaat yang pertama dikeraskan suaranya, ada suaranya begitu ya. Dan jika dia dalam keadaan sir, tetap mulutnya qomat kamit ketika berzikir, ketika berdoa, ketika juga membaca bacaan Al-Quran. Kemudian ada satu sunnah yang mungkin kemarin terlewat ya. Ketika seseorang hendak rukuk, itu disunnahkan setelah membaca surat atau Al-Fatihah selesai ya, ada semacam berhenti sejenak. Rasulullah SAW tidak langsung, tetapi sekitar menghela nafas begitu ya, sekitar menghela nafas, kemudian beliau rukuk. Dan kemarin sudah sampai pada i'tidal ya, dan i'tidal ini disunahkan juga, banyak ulama juga yang mensunahkan bahwasanya di situ tangannya sama dengan ketika sebelum i'tidal, yaitu bersedekap. Karena keumuman hadis, bahwasanya hadis ketika sahabat melihat Rasulullah SAW dalam posisi berdiri itu beliau bersedekap, dan di situ tidak dijelaskan beliau sedang apa, hanya saja beliau sedang berdiri, sehingga ini diambil pemahaman para ulama. Dalam posisi berdiri, posisi tangan di mana? Posisinya adalah bersedekap. Walaupun ada juga yang menyelisih pendapat ini ya, bahwasanya di situ tidak bersedekap. Ala kulli hal, ini adalah sesuatu yang disunahkan, dianjurkan. Seandainya tidak bersedekap juga maka tidak mengapa, itu juga boleh. Yang bersedekap juga boleh ya. Kemudian setelah i'tidal dan membaca zikir ketika i'tidal, maka seseorang turun sujud. Dan di sini terdapat sebuah kaidah ya dalam agama kita, larangan untuk menyerupai hewan, dan terkhusus dalam sholat. Kita dilarang melakukan hal-hal yang itu akan menyerupai hewan. Kita juga dalam agama kita dilarang menyerupai perbuatan
orang-orang kafir, kemudian kebiasaan-kebiasaan orang kafir, kemudian kebiasaan setan, ya. Semisal kebiasaan setan itu berjalan dengan satu sandal, ya. Makanya kita dilarang berjalan dengan satu sandal. Kita dilarang untuk berdiri di bawah sinar matahari, sebagiannya kena sinar matahari, sebagiannya nggak kena gitu. Itu adalah kebiasaan. Juga himbauan untuk tidur siang sejenak karena setan tidak tidur siang, misal itu. Ini untuk menyelisih setan. Juga makan dengan tangan kanan karena setan makan dengan tangan kiri. Nah, demikian juga dalam sholat ini kita dilarang untuk menyerupai kebiasaan-kebiasaan hewan seperti cara duduknya anjing, cara berdekapnya anjing ketika sujud itu kita dilarang tangan kita, siku kita turun ke lantai, ya, karena itu akan seperti hewan. Tapi larangan di sini bukan haram, namun ini adalah sesuatu yang dimakruhkan. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai, namun dia tidak sampai berdosa. Nah, ini namanya makruh. Jika ditinggalkan, seseorang mendapatkan pahala. Ya, dan ini diperbolehkan jika seseorang lelah. Dalam keadaan lelah, maka dia ketika bersujud itu nanti sikunya turun ke lantai itu ketika seseorang dalam keadaan sakit, lelah dan sebagainya, kecapean, maka ini diberikan keringanan, tidak mengapa karena ada makruh itu jika ada kebutuhan maka dia gugur makruhnya. Demikian juga ketika kita turun sujud, kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la tabruk kama ya burukul ba'ir. Jangan kalian itu jangan kalian turunnya itu turun ke sujud itu mendekam, ketika sujud itu jangan seperti mendekamnya onta gitu. Jadi posisi turun sujud kita dilarang oleh Rasulullah SAW menyerupai kondisi turunnya onta ketika hendak mendekam. Bagaimanakah itu onta itu? Onta itu kalau mau mendekam dari berdiri, dia posisi berdiri onta. Kemudian dia mau mendekam, yang turun itu depannya dulu. Depannya turun dulu, kemudian belakangnya turun, kemudian depannya lagi. Jadi yang pertama kali turun seekor onta itu adalah bagian depannya dulu. Sehingga kita ketika turun sujud itu hendaklah jangan menyerupai itu. Yang turun mananya dulu, belakangnya dulu. Karena itu yang disunnahkan. Turun sujud itu apa? Turun dengan kedua paha kita dulu yang turun. Ya. Tempurung kita dulu yang turun, kemudian baru setelah itu bagian depan kita, tangan kita yang turun, ya. Dan juga sebagian ulama berpendapat mengambil ada hadis yang menganggap riwayat sahih bahwasanya beliau bertakbir ketika sujud, dan sebagian berpendapat tidak, karena ya sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, beliau bertakbir hanya mengangkat tangan hanya pada 4 tempat. Ya, maka ini ya terserah mau pilih yang mana. Kemudian turun sujud, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sujud itu di atas 7 anggota tubuh, yaitu 1 wajah, kemudian kedua tangan kita, kemudian 2 tempurung kaki, kemudian telapak kaki di belakang 2, maka semuanya 7. Dan ulama berselisih pendapat dalam hal apa? Hidung. Hidung itu wajib menyentuh lantai. Ada yang juga berpendapat itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tidak sampai, kalau tidak sampai kemudian sholatnya batal. Tapi ada yang bersikeras itu wajib. Kalau hidung nggak menyentuh itu nanti sholatnya nggak sah gitu. Ya menurut saya ini juga terlalu keras pendapat seperti ini kalau sampai tidak sah. Wallahu taala alam. Saya pribadi, kalau kita lakukan kita sampai menyentuh hidung jelas. Tetapi mungkin ada orang yang tidak tahu, yaitu tidak sampai kemudian tidak sah. Seperti juga sebagian pendapat bahwasanya harus jidat ini harus menyentuh, tidak boleh ada pakaian yang terkena di situ semacam kopiah. Ini juga kurang tepat, karena kalau ingin langsung ya berarti sajadah berarti nggak boleh dong, sama saja. Itu ada sajadahnya gitu kan. Nah itu, namun ini yang
pendapat yang pertengahan, ya insya Allah ini tidak sampai kemudian sampai membatalkan sholat jika jidatnya terhalang oleh kopiah atau yang lainnya. Dan juga di dalam saat ini ada larangan-larangan beliau semacam mengikat rambut, ya, yang ini akan menghalangi rambut untuk bersujud. Kemudian menggulung pakaian, baik itu celana maupun baju, beliau melarang untuk itu, tidak boleh digulung. Kemudian juga mengikat atau jari jemari ini. Jari jemari itu kalau dalam bahasa Jawa itu ngapu rancang gini ya. Itu juga beliau larang. Larangan-larangan yang makruh ya ini, tentu saja ini kalau ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Ya. Kemudian bagaimana cara sujud beliau sesuai sunnah beliau, cara beliau ketika sujud itu bagaimana? Maka di situ ada riwayat-riwayat yang menjelaskan, yang sahih menjelaskan cara sujud beliau itu, beliau menghadapkan jari jemari beliau baik yang tangan maupun kaki ke arah kiblat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau menjauhkan telapak tangan beliau dari badan beliau. Ya, telapak tangan itu posisinya dijauhkan, namun dengan posisi jari jemari menghadap ke kiblat. Dan beliau menjauhkan perut beliau dari paha beliau. Demikian juga menjauhkan pantat beliau dari telapak kaki beliau. Jadi posisi paha itu lurus ke atas. Namun juga ini termasuk hal yang kurang tepat. Ya, seseorang yang berlebihan ketika sujud terlalu memanjangkan. Ya, ini ya terlalu sampai pahanya itu miring misalnya. Itu juga tidak tepat. Justru yang tepat paha itu, posisi paha ke pantat itu lurus ke atas begitu. Dengan posisi perut tidak mepet ke paha. Ya, juga kaki demikian juga telapak kaki tidak mepet ke pantat. Ya, seperti itu posisi sujud. Ya. Dan diriwayatkan sampai suatu saat ketiak beliau itu kelihatan putih gitu ketika bersujud karena beliau merenggangkan tangan-tangan beliau. Ya. Dan ini sebagian ulama berpendapat sama antara laki-laki perempuan seperti ini. Dan ini jika kita sholat sendiri ya. Tapi kalau sholat berjamaah, itu tidak mungkin tangan kita akan melebar ke kanan ke kiri seperti itu. Maka ya, ketika sholat berjamaah tentu saja ini jangan sampai mengganggu sebelahnya. Demikian juga dengan cara berdiri. Ini sebagian kekeliruan sebagian jamaah. Ketika berdiri pun kakinya itu melebihi ke kanan ke kiri, melebihi dari ukuran tinggi itu ukuran badan kanan kiri dia gitu. Jadi kakinya terlalu melebar ke kanan, yang kiri terlalu melebar ke kiri. Harusnya dia kakinya itu posisi lurus, tetap lurus. Ya, sehingga tidak mengganggu tidak mengambil hak orang yang di sebelahnya. Meskipun tetap posisi rapat. Ya, posisi rapat, tapi rapat itu bukan merapatkan kemudian kakinya melebar kanan, melebar kiri, sebenarnya yang seperti itu wallahu ta'ala alam, bagi kami itu bukan hal yang tepat. Nah, kemudian di dalam sujud ini ya disunahkan juga tidak ada keterangan apakah berarti tetap dipakai yang umum ya, itu mata dalam keadaan ya tidak dijelaskan apakah merem atau melek gitu istilahnya ya, terbuka atau tertutup gitu ya. Kemudian berarti disunahkan untuk mengucapkan tasbih lebih dari sekali. Dan juga beliau perintahkan, bahkan ini beliau perintahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud ya. Dalam hadis riwayat Muslim beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru du'a faqaminun lil ijabah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang maknanya begini. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya tatkala dia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Sepantasnya lah doamu dikabulkan. Sepantasnya doanya itu dikabulkan. Jadi di sini terdapat dorongan, anjuran, disunahkan untuk memperbanyak, berarti bahkan memperlama sujud sebenarnya. Kecuali jika kita itu menjadi makmum, ya kita ngikutin imam. Tapi kalau setelah kita baca tasbih masih ada waktu, kita bisa menambah tasbih atau kita berdoa ya sesuai dengan
keinginan masing-masing. Ya, baik itu sholat wajib maupun itu sholat sunnah. Ya, dan bahkan banyak yang berpendapat, kami dapatkan para ulama juga berfatwa seperti di Saudi Arabia, hampir kebanyakan bisa dikatakan banyak, walaupun ada yang tidak ya, tapi kebanyakan yang kami dengar sendiri bahwasanya berdoa itu dengan bahasa apapun yang di luar tasbih setelah dia bertasbih. Ya. Diperbolehkan dengan bahasa apapun. Ini bukan termasuk berbicara ya, karena berbicara dalam salat itu beda gitu. Ini di sini dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam zikir-zikir salat, termasuk dalam doa dalam salat. Ini doa ya, bukan seorang ngobrol, bukan. Ini di dalam sujud. Kemudian dia bangkit dari sujud. Kemudian dia duduk di antara dua sujud. Di sini duduk di antara dua sujud, ada dua posisi, yaitu duduk iftirash namanya ya, yaitu pantat itu menduduki kaki yang kiri, atau boleh juga pantat menduduki kedua tumit. Jadi kedua kaki, telapak kaki kedua-duanya berdiri, kemudian pantat itu duduk di atas kedua tumit tersebut. Ini ada riwayat untuk dua-dua posisinya ini semuanya ada. Ya. Jadi yang satu itu pantat menduduki telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan itu tegak, ya. Ini satu. Yang satunya, riwayat yang satunya menduduki kedua tumitnya. Ini duduk di antara dua sujud. Posisi tangan bagaimana? Posisi tangan adalah menggenggam tempurung, ya. Menggenggam tempurung, dan disunahkan berdoa di situ ya. Yang wajib apa? Perkataan Rabbighfirli 1 kali. Itu wajib, berarti yang selebihnya itu adalah sunnah. Seperti warhamni, setelah itu ya. Setelah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Misalnya itu, maka ini suatu yang disunnahkan ya. Boleh juga seorang mengatakan, beliau pernah sallallahu alaihi wasallam tuh Rabbighfirli 3 kali, juga ada riwayat seperti itu. Ya. Tapi yang wajib itu tadi Rabbighfirli, berarti yang lainnya maka itu adalah sunnah. Ini adalah duduk di antara dua sujud. Ya, kemudian juga yang rukun ketika duduk di antara sujud, yaitu diam sejenaknya itu. Diam tumaknina, diam sejenak. Kemudian dia sujud lagi, sama sujud seperti yang tadi. Ya. Nah, kemudian dia bangkit lagi untuk rakaat yang kedua. Atau jika masuk rakaat yang sudah masuk 2 rakaat, maka dia duduk di antara 2 sujud dengan posisi iftirash. Nah, di sini misalnya duduk tasyahud awal itu hukumnya apa? Wajib. Bacaannya juga wajib. Wajib sampai mana? Ya, sampai yang kami anggap lebih tepat adalah sampai bacaan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian berdiri. Dan diceritakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas itu mengatakan beliau itu ketika duduk di antara duduk tasyahud awal itu seperti orang duduk di atas batu yang panas. Jadi duduknya itu enggak lama beliau itu. Ya. Dan ini kurang tepat seorang yang makanya duduk tasyahud awal dan dia memperlama ya, duduknya itu, kemudian baru bangkit. Ini justru tidak tepat. Yang tepat itu sebentar. Makanya sampai dengan namanya juga duduk tasyahud. Ya, disebut dengan duduk apa? Duduk tasyahud. Makanya di situ sampai dengan mengucapkan syahadat. Kemudian dia berdiri kembali, dan disunahkan ketika berdiri di rakaat yang ketiga dia mengangkat tangan. Di situ ada sunnahnya. Ya. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang lainnya lagi nanti berarti sudah masuk rakaat ketiga ya. Kemudian ya, jadi jika sholatnya misalnya sholat subuh, berarti nggak ada rakaat ketiganya, nggak ada, berarti yang tadi bukan tasyahud awal, kemudian dia menjadi tasyahud akhir. Insya Allah akan kita bicarakan nanti kalau dia masuk di rakaat yang ketiga atau keempat. Jadi kemudian kita lanjutkan.
Jika dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka lebih sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membaca surat setelah Al-Fatihah, walaupun juga dalam beberapa riwayat kadang-kadang beliau membaca surat setelah Al-Fatihah, setelah Al-Fatihahnya ya. Untuk rakaat ketiga, rakaat keempat. Dan di sini para ulama menjelaskan, juga diriwayatkan ya, ini ada riwayatnya bahwasanya rakaat beliau yang ketiga keempat ini lebih pendek daripada rakaat yang pertama dan kedua. Ini sunnahnya seperti itu. Jadi sunnahnya bagaimana? Rakaat pertama yang paling panjang, kemudian rakaat kedua lebih pendek, kemudian rakaat ketiga keempat ini yang lebih pendek lagi. Itulah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Makanya kebanyakan rakaat ketiga dan keempat itu tidak membaca surat-surat pendek, tidak lagi dibaca, hanya membaca Al-Fatihah kemudian langsung ruku. Ya. Dan kemudian ada juga yang berpendapat, ada juga riwayat bahwasanya beliau itu ketika bangkit ke rakaat keempat beliau mengangkat tangan lagi. Ada yang meriwayatkan seperti itu juga, walaupun yang masyhur, yang lebih terkenal itu tidak. Kemudian di rakaat keempat ini nanti semuanya sama, tinggal at-tahiyat akhir atau tasyahud akhir, maka posisi duduknya, posisi namanya tawarruk. Tawarruk itu bagaimana? Memasukkan kaki kiri maksud telapak kaki kiri masuk ke arah kanan. Nah, seperti yang kita ketahui semua. Masuknya ini ada dua cara. Masuknya di bawah kaki kanan, atau ada lagi riwayat sahih, semuanya sahih. Beliau memasukkan telapak kaki kirinya itu di antara, dijepit ya, jadi dijepit di atas kempol, istilahnya kempol itu apa ya? Ini kempol ya. Dijepit antara paha dengan kaki yang bawah ini. Atau kalau dalam bahasa Jawa berarti posisi telapak kakinya di atas kempol, sehingga kalau dijepit di tengah-tengah begitu, maka kaki yang kanan itu tidak ditekuk. Jadi jari-jarinya itu lurus saja, lurus semuanya. Dan jari-jari ini dalam duduk at-tahiyat akhir tawarruk ini ada dua riwayat, semuanya sahih. Apa itu? Yang satu riwayat itu jarinya ditekuk menghadap kiblat. Ya, riwayat yang lain bagaimana? Enggak, tidak ditekuk, diluruskan aja, dilepas saja tanpa ditekuk. Berarti jari jemari menghadap ke belakang, berlawanan dengan kiblat. Ini juga sahih. Semuanya ini benar. Jadi ini tidak harus seseorang itu melipatkan jarinya ke arah kiblat tatkala duduk tawarruk di at-tahiyat akhir, itu tidak suatu keharusan. Dua-duanya benar, dua-duanya sesuai dengan sunnah. Ya. Nah, kemudian jika dia berada di rakaat kedua sholat subuh, bagaimana? Tawarruk atau iftirash? Maksudnya duduknya bagaimana? Apakah pantatnya di atas lantai atau di atas kaki yang kiri? Nah, maka ini memang ada perbedaan pendapat seperti ini di antara para imam sekalipun. Imam Syafi'i mengambil pendapat bahasanya duduknya duduk tawarruk, meskipun sholatnya 2 rakaat, seperti sholat subuh, sholat tahiyatul masjid, duduknya tetap duduk seperti tawarruk, yakni telapak kaki kiri masuk ke sebelah kanan, di bawah atau di atas kempol ini ya, di kaki yang kanan ini. Jadi itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal tidak. Makanya madhab Hambali itu tidak. Karena alasan mereka ya riwayat yang diterima seperti itu. Kalau beliau 2 rakaat itu beliau duduknya duduk iftirash saja, tidak sampai pantatnya tidak duduk di atas lantai gitu. Dan itu alasan yang lainnya, manfaatnya ada. Jadi seseorang bisa tahu orang ini sholat berapa rakaat. Jika dia sholat 2 rakaat, kemudian dia duduknya iftirash, berarti orang itu baru sampai di rakaat kedua. Misalnya ada musafir ya, ini untuk musafir itu. Dia datang masbuk, terlambat. Imamnya itu bisa 2 macam, bisa musafir juga, bisa juga bukan musafir. Jika bukan musafir, maka wajib bagi makmum meskipun dia musafir mengikuti orang imamnya itu. Jika imamnya 4, dia tetap harus 4. Tidak boleh dikosor.
jika dia bermakmum kepada imam yang 4. Dan dia taunya imamnya itu 4 atau 2 dari mana? Dari cara duduknya ketika salam. Ya, kalau ketika salam duduknya iftirash, berarti orang itu mengqashar salatnya. Jika ketika salam orang itu duduknya tawarruk, berarti tawarruk ya. Duduknya tawarruk berarti orang itu tidak mengqashar. Ini diantara manfaatnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam, tapi dua-duanya benar. Yang jelas cara duduk ini merupakan sunnah, sesuatu yang mestinya tidak dijadikan orang alasan untuk saling menyalahkan. Ya, ini tentang cara duduk at-tahiyat akhir. Dan kemudian yang termasuk rukun atau wajib, mungkin sebagian berpendapat rukun, sebagian berpendapat wajib itu sampai ucapan Allahumma sholli ala Muhammad di sini. Maka yang selebihnya itu maka sunnah. Ya, kemudian juga membaca dianjurkan, disunahkan untuk berdoa dengan memohon perlindungan dari 4 perkara. Ya, doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Disunahkan untuk baca doa itu. Dan juga Rasulullah SAW itu berpesan kepada Mu'adz bin Jabal secara khusus untuk tidak meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik di setiap akhir dari sholat. Maka juga ini termasuk dianjurkan untuk membaca doa ini berdasarkan wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan membaguskan ibadahku kepadamu. Ini. Ya. Kemudian sunnah ketika at-tahiyat akhir maupun at-tahiyat awal, yaitu jari menunjuk. Ini merupakan sunnah. Seandainya orang tidak menunjuk ya enggak apa-apa, itu tetap sah. Jadi disunahkan apa? Jarinya itu menunjuk dengan cara membentuk jari jempol dengan tengah itu membentuk semacam 0 angka 0 begini. Kemudian jari telunjuknya menunjuk. Ya. Dan disunahkan juga untuk menggerakkan jari ini ketika berdoa, ketika meminta, doa permintaan ya, bukan doa pujian, tapi ketika doa permintaan menggerakkan. Ini sebagian ulama mengambil pendapat bahkan membawakan hadis demikian. Memang ada riwayat beliau menggerakkan jari. Nah, menggerakkan jarinya kapan ini yang berselisih para ulama. Sebagian ada yang berpendapat ketika bertasyahud saja, makanya itu bergerak dari tidak menunjuk kemudian menunjuk. Sebagian berpendapat menunjuk sejak awal. Ya, karena itu semuanya doa. Ya. Kemudian bergerak ketika ada doa permintaan. Sebagian juga berpendapat seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ada yang berpendapat juga tidak bergerak gitu. Jadinya tidak bergerak, cuma nunjuk aja. Wallahu ta'ala alam, semuanya insyaallah ini tidak mengapa ya. Dan disunahkan ada riwayat, ini ada riwayat yang sahih insyaallah. Mata beliau memandang kepada telunjuk ketika duduk tasyahud, baik awal maupun akhir. Ini tidak memandang tempat sujud tapi memandang ke telunjuk. Ya. Kemudian juga ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk setelah berdoa yang tadi, silahkan berdoa, mintalah berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing, menambah doa. Dan memang beliau SAW pernah ditanya, ya, ayul doa asma, doa mana yang paling didengar, yang maksudnya yang paling mustajab. Ya. Kemudian beliau menjawab, fi jawfil laili, di ujung malam yang larut, wa fi kulli duburi kulli shalawatil maktubah. Ya. Dan di setiap ujung dari solat-solat yang wajib. Ya, berarti di ujungnya itu kapan? Di akhir sebelum salam. Ini walaupun ada yang berpendapat setelah salam itu, namun yang pendapat yang kami pegang ini yang tepat di sebelum salam, di ujung salat. Dubur itu maksudnya di ujung.
Dan sebagian ini menggunakan dia berdoanya itu di ujung salatnya itu apa? Sujud yang terakhir. Nah ini kurang tepat karena tidak ada riwayat yang seperti ini. Adapun sujud itu semuanya mustajab. Baik sujud yang di awal maupun dimanapun di salat wajib maupun salat sunnah. Ya ini semuanya mustajab. Ya. Kemudian yang mustajab lagi di akhir salat sebelum kita salam. Ya ini sebelum salamnya salat wajib. Dan yang sunnah adalah salam yang kedua. Ini pendapat yang kami ambil. Walaupun ada yang berpendapat dua-duanya itu rukun. 2 kali salam itu. Namun yang tepat ini yang kami ambil pendapat bahasanya yang rukun itu salam yang pertama saja. Kemudian salam yang kedua ini adalah hukumnya sunnah. Ya. Nah ini di antara sunnah-sunnah sholat yang kami jelaskan. Semoga sampai di sini semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang insya Allah nanti kita tambahkan pada waktu yang akan datang. Sallallahu wa rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain.